Baiklah, saya akan sampaikan untuk mencari trend moving average ya menggunakan data produksi perusahaan ini pada Excel terlebih dahulu. Jadi data ini ya saya copy gitu ya, saya copy ke dalam Excel ya, jadinya ini ya. Inilah data kita. Nah, untuk membuat moving average karena tadi moving average itu bisa dengan span berapa waktu gitu ya, bisa 3 tahunan, bisa 5 tahunan, bisa 20 tahunan atau 200 tahunan tergantung ya, tergantung jumlah datanya. Kalau datanya panjang gitu ya, time series-nya panjang misalnya harian gitu, kita ingin melihat misalnya 200 data dalam rentang waktu yang kita inginkan, itu bisa. Misalnya di pasar saham itu kan harian, dalam 1 minggu ada 5 hari, kemudian dalam 1 bulan berarti kalikan 4 lah kira-kira ya, 20 hari, 1 tahun berapa Anda hitung sendiri gitu ya. Nah, tergantung kebutuhan. Yang jelas semakin banyak data ya dan span-nya semakin besar itu berarti nanti penghalusan datanya pun akan halus ya, karena moving average juga adalah salah satu metode smoothing data gitu ya. Oke, jadi ini sudah ada tahun produksi ya. Dan produksi yang akan kita cari adalah moving average untuk produksinya gitu ya. Nah, ini caranya bagaimana? Kita tetap menggunakan data ya, tab data di sini dan data analisis. Ya, jadi seperti biasa ya, jadi dari data ya, data kita ambil data analisis dan kita cari analisis tools yang bernama moving average ya. Ini ada moving average ya. Oke, baru kita klik oke. Nah, ini. Nah, kita pilih input range-nya mana? Input range-nya adalah produksi ya. Kita blok input range-nya produksi, oke. Kita kasih label ya, kita klik label karena ada label produksinya. Lalu intervalnya kita taruh misalnya 3 tahunan gitu ya. 3 tahun karena data kita sedikit ya. Kalau data kita banyak, interval semakin besar pun lebih bagus. Kemudian output range-nya mau diletakkan di mana gitu ya. Kita taruh saja di sebelahnya ya, sebelahnya. Jadi kita taruh di E2 ya. Kemudian kita minta chart output-nya, chart output berarti nanti ada histogramnya gitu ya, histogram dari datanya. Dan juga hasil output ini gitu ya, moving average-nya. Nah, lalu kita klik OK saja gitu ya. Nah, ini. Jadi inilah hasil hasil pengolahan datanya untuk moving average dan juga tabelnya, grafiknya ya. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, kalau pendekatannya menggunakan Excel, jadi dia tidak ada tahun di tengah ini gitu ya. Jadi kalau penyelesaian seperti ini kan dia kan harus dibuat di tengah ini ya. Di tahun 98 itu makanya jumlah tahun ketiga dan rata-rata bergeraknya. Nah, kalau ini tidak, dia rata-rata bergeraknya ditaruhkan pada tahun yang ketiga. Jadi 1, 2, 3 pada di sini gitu ya. Nanti kalau 5 ya, rentangnya 5 jadi 1, 2, 3, 4, 5, nanti hasilnya akan diletakkan di sini gitu. Ya, jadi begitu. Nah, di sebelah ini adalah hasil kurva moving average-nya ya. Jadi karena ini karena kita tahu datanya paling kecil 170, kita modifikasi saja ya. Kalau Excel itu paling enak memodifikasi, saya buat minimumnya, saya buat 170 saja. Ya, oke. Nah, maka dia lebih jelas gitu ya. Nah, yang biru ini adalah aktualnya, data aktual. Yang kuning adalah forecast-nya atau moving average-nya. Ya, moving average sendiri adalah di yang warna orange ini. Nah, jadi kita bisa tahu ya, dari sini kita bisa susun produksi ya, tahunan produksi berdasarkan kemudian moving average-nya bagaimana. Nah, kalau memodifikasi paling enak memang di Excel sebenarnya gitu ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4 ini kan sebenarnya tahun pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau saya mau ganti tahunnya bagaimana? Ya sudah, kita modifikasi aja di datanya ini ya, select datanya gitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan aja di di horizontal kategori ini adalah tahun ini gitu ya. Saya masukkan aja tahun, saya blok gitu ya. Oke, kemudian saya okekan. Nah, maka dia sudah berubah tahun, 187 di sini, 1988 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi lebih lebih
eh, realitanya lebih jelas gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ya, jadi bagaimana membuat kurva moving average. Kalau dia datanya banyak, pasti dia tidak terlalu patah-patah semacam ini ya. Dia akan lebih halus kelihatannya. Oke, ini yang menghitung moving average menggunakan menggunakan Excel ya. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk membuat tren di SPSS statistik ya, trend moving average di SPSS. Baiklah, kita akan gunakan data yang dari Excel tadi sehingga kita lakukan copy paste saja gitu ya. Saya ambil datanya. Nah, saya tidak perlu mengcopy tahun dan produksi karena ini kan nama variabel, sementara SPSS sudah menyediakan tempat untuk nama variabel sendiri, sehingga yang saya butuhkan adalah datanya saja. Jadi data ini saya copy ya. Saya copy, kemudian saya masuk ke SPSS kembali untuk saya paste, saya letakkan di sini dan saya paste ya. Nah, hasilnya adalah ini ya. Jadi ada 7 data sama seperti tadi. Nah, perbedaannya di sini ketika di paste tahunnya menjadi ada desimalnya dan juga pada produksinya ya, produksinya itu dalam bentuk ribuan, sementara data kita tadi data yang apa tadi? Mana tadi datanya ya? Data kita datanya adalah ratusan ya. 175,5. Nah, sehingga kita perlu perbaikilah kira-kira begitu ya. Betul. Dan tidak perlu khawatir karena di sini kita tinggal menggunakan menu yang ada di SPSS sehingga tidak perlu kita mengetik ulang kalau hal-hal semacam ini terjadi. Ya, jadi pertama biarkan saja begini karena nanti kita akan olah lagi data yang baru. Nah, variabel 6 ini kan ada data variabel produksi. Nah, sehingga kita perbaiki dulu variabel produksinya gitu ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melakukan perhitungan ulang dengan cara transform dan membuat variabel baru yang merupakan hasil hitungan dari variabel lama. Kita dari transform kemudian ke compute variabel, lalu akan muncul dialog ini gitu ya. Nah, kita akan membuat target variabel. Target variabel adalah variabel baru yang akan dibuat oleh oleh SPSS. Kita buat saja misalnya namanya produksi ya. Nah, produksi itu adalah apa gitu ya. Tentu karena tadi kan hasilnya ada 175,5, ini kan ribuan, berarti kita harus membagi nilai var 6 ini dibagi 10 berarti ya. Bagi 10. Jadi var 6 ini kita klik, masukkan ke sebelahnya, numeric expression-nya adalah perhitungannya gitu ya. Ada macam-macam di sini fungsinya, atau kita menggunakan matematika di sini gitu ya. Jadi var 6 ini kan kita bagi 10. Gitu ya, karena tadi kan ribuan kita mau jadikan ratusan kan kita bagi 10. Kalau sudah betul, oke. Berarti nanti akan muncul variabel baru yaitu produksi. Kemudian oke. Nah, biarkan bekerja ya. Kemudian kita lihat, nah ini muncul variabel baru produksi. Dan di sini sudah betul gitu ya. Sudah betul. Jadi sama seperti data yang di Excel tadi ya. Nah, data yang di Excel tadi sudah betul. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya data ini kan artinya sebenarnya kan data time series, dan data time series kan harus kita definisikan terlebih dahulu. Apakah dia data tahunan, data kuartalan, data jam-jaman, harian gitu ya. Itu. Jadi kita harus membuat variabel baru yang mengkaitkan nilai produksi ini dengan nilai timingnya, karena namanya time series kan. Nah, caranya bagaimana ya? Jadi kita letakkan saja di variabel baru ini dengan cara kita ke data ya, data. Baru kita definisikan date and time. Ya, jadi untuk mendefinisikan data kita itu adalah data time series, kita definisikan dulu ya, date and time. Nah, data kita tadi kan data tahunan ya, karena var 5 ini kan tahunnya gitu ya. Jadi biarkan aja var 5 itu karena di situ biar aja. Kita cari case R, casesnya R tahunan. Mulai tahun berapa? Tahun 1987 kita buat sini, tahun 1987 ya. Kemudian klik OK. Komputer akan membuat variabel baru lagi, yaitu variabel tahun, year. Nah, jadi ini sudah betul yang ini ya. Jadi kita abaikan saja var 6 dan var 5 dan var 6 karena itu hanya untuk sebagai data awal gitu ya. Nah,
Selanjutnya baru kita bisa melakukan analisis. Nah, pertama kita akan membuat menganalisis moving average-nya atau membuat moving average-nya. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya sebenarnya kita akan mentransformasikan lagi gitu ya, mentransformasikan nilai produksi itu ke dalam moving average-nya. Jadi kita belum berbicara di analyze tapi di transform lagi masih. Sehingga menunya adalah tekan transform ya. Lalu create time series. Nah, ini create time series ya. Jadi dari transform create time series. Kita klik akan muncul dialog ini gitu ya. Oke, dari sini ya kita akan memasukkan variabel mana yang akan kita gunakan untuk menghitung moving average dari produksi. Yang akan kita hitung adalah moving average produksinya ya. Sehingga kita masukkan produksi ke dalam variabel ya. Nanti akan ada nama barunya yaitu produksi produk 2 ya, produk 2. Nah, mungkin kita akan lebih bagus kita ganti aja ini namanya misalnya MA3 produk gitu ya. Jadi itu MA3 produk. Nah, kemudian functionnya kita cari yang center moving average. Nah, ini yang mirip seperti teori kita tadi, itu dia nanti akan moving average-nya akan diletakkan di tengah-tengah ya, tengah-tengah, kemudian baru span-nya 3 tahunan ya. Kalau sudah betul ini maka kita change dulu. Lihat ya, MA3 produksi, MA produksi span-nya 3. Kalau sudah kita klik OK. Biarkan komputer menghitung ya. Kita lihat, nah inilah hasilnya ya. Jadi 196 ini ya gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan ya, perhitungan moving average kita ya. Jadi ini bisa kita lihat ya. Nah, cuman kita lihat dulu, mungkin karena datanya di sini agak ada yang salah ini ya. Jadi akan saya lihat dulu datanya. Datanya kebetulan tidak ada yang jadi ketika copy paste itu salah gitu. Jadi harus kita benerkan dulu datanya di SPSS-nya ya. Jadi ini ya. Ini harusnya adalah 213 ya. Itu kemudian yang ini adalah 213 juga. Oke. Nah, sehingga ini EMA produksinya salah. Saya klik coba dulu lihat 213 213. Oke. Kalau sudah betul kita ulang aja ya. Jadi EMA produksi kita hapus aja dulu, kita cut gitu ya. Ke transform, create time analysis, time series ya, baru produksinya ini. Oke, kalau sudah betul ini kita keluarkan dulu biar jangan salah. Kemudian masuk ke produksi, center moving average kita ganti ini namanya MA3 prod gitu ya. Nah, produksi span-nya 3, moving average 3. Kita change dulu kalau sudah betul produksinya ya. Jadi variabel produksi yang akan dihitung dengan span 3, kita klik OK. Ya, klik OK. Kemudian nah ini adalah hasil yang betul ya. Gitu. Oke, jadi kita sudah bisa menemukan trend moving average 3 ya. Gitu. Nah, jadi mirip seperti hasil yang ini tadi gitu ya. 196 sampai 211 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar histogramnya dan moving average-nya. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi kalau di sini baru kita melakukan analisis ya, analyze ya, lalu analyze kita melakukan forecasting karena itu forecast sebenarnya ya, moving average pun bisa gunakan untuk forecast. Nah, kita pilih yang sequence chart. Jadi, saya ulangi lagi, dari analyze kita ke forecasting, lalu kita pilih yang sequence charts. Nah, akan muncul dialog box semacam ini gitu ya. Oke. Nah, variabel yang akan kita masukkan apa? Variabel itu biasanya menjadi sumbu tegak gitu ya, sumbu tegak. Dan time axis adalah sumbu datar. Nah, sumbu datarnya adalah apa? Adalah tahun ya, yang tahun tadi. Itu adalah sumbu datarnya. Kemudian kita ingin melihat produksinya. Pertama, itu realnya. Kemudian moving average-nya ya, ini moving average-nya. Jadi ada produksi dan moving average-nya gitu. Ya. Yang lainnya kita abaikan saja dulu.
Jadi ini yang sudah kita masukkan. Kalau kita sudah merasa benar, kita klik OK. Ya, kita klik OK, kita besarkan. Nah, ini muncul. Ya, jadi muncul untuk yang biru ini adalah produksi aktualnya, dan yang 3 MA ini adalah moving average-nya. Ya, gitu. Oke, tahunnya nih ya 87 sampai 93. Oke, jadi di sini kita bisa melihat grafiknya ya. Yang biru ini dikenal sebagai histogram namanya sebenarnya, histogram. Yang merah adalah moving average-nya atau trennya gitu ya. Tren dalam bentuk moving average. Ya, jadi ini cara menemukan grafik dan mencari moving average pada SPSS. Oke, jadi sudah kita lihat tadi 2 cara menemukan moving average ya, dari menggunakan Excel maupun juga SPSS. Nah, kira-kira moving average ini manfaatnya apa ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi ini saya ambil salah satu contoh ya, di gambar itu ada analisis teknikal dari saham gitu ya, dari pergerakan saham untuk ANTM, aneka tambang. Nah, ini datanya adalah data D harian ya, Anda bisa lihat dari D harian itu. Nah, ini di bawah itu ada Anda lihat 20 MA dan 60 MA. Nah, itu artinya apa? MA itu moving average ya. 20 itu berarti menggunakan data 20 ya, 20 data moving average dari dari data pada saat itu gitu ya. Kemudian ada yang 60 moving average. Nah, ini Anda bisa lihat untuk yang warna merah ya, jadi yang kurva warna merah itu adalah kurva moving average untuk 20 ya, span 20, dan untuk yang hijau adalah kurva moving average yang 60. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada perbedaannya gitu ya. Dimana kalau yang hijau atau yang moving average 60, dimana data yang dibutuhkan lebih banyak, itu akan memberikan hasil yang lebih smooth atau lebih halus dibandingkan kalau data yang menggunakan hanya 20 data moving average. Ini pun sebenarnya sudah termasuk smooth gitu ya. Gitu. Nah, jadi ini kalau data realnya data itu yang data candlestick-nya ya. Itu namanya candlestick ya. Jadi di pergerakan saham gitu ya. Jadi itu Anda bisa lihat candlestick-nya itu kan lebih fluktuatif, tapi kalau moving average-nya dia lebih halus. Nah, trennya Anda bisa lihat gitu ya. Jadi kalau trennya sedang menaik, berarti moving average-nya juga nanti ikut naik pada saat itu, dan juga ketika turun gitu. Nah, analisis moving average ini biasanya disebut sebagai analisis teknikal dalam perdagangan saham. Jadi itu kira-kira ya yang bisa saya jelaskan untuk di bagaimana menemukan moving average di Excel maupun SPSS, juga kira-kira manfaatnya bagaimana di sini gitu ya. Saya ambil contoh dari perdagangan saham. Oke? Selamat belajar. Sehat selalu.